Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 151. Adinata melirik layar ponselnya dan menemukan ada lebih dari 10.000 orang di ruang siaran langsung. Terlebih lagi, di layar, semua orang berkomentar, kenapa Meiki belum juga datang? Tunggu suster Meiki yang cantik, tolong Meiki, tolong Meiki. Meiki ini sebenarnya adalah seorang selebriti wanita populer, dan dia juga menjadi tamu yang dibawakan oleh Sisi hari ini. Awalnya saya membuat janji untuk melakukan siaran langsung kali ini, namun tertunda karena sesuatu, dan sekarang saya masih terjebak di jalan. Oleh karena itu, kian-kian menarik Cynthia Yandra untuk menyelamatkan situasi terlebih dahulu. Adinata menebak tujuan Sisi melakukan ini, tapi dia masih sedikit khawatir. Karena Cynthia Yandra menjadi trending di Weibo beberapa waktu lalu, dan itu adalah berita buruk. Adinata khawatir beberapa netizen akan melecehkannya di ruang siaran langsung, lagi pula kualitas pemain keyboard saat ini cukup rendah. Namun, Adinata masih terlalu khawatir. Cynthia Yandra mungkin dikenal oleh banyak orang di dunia bisnis. Tetapi orang-orang di ruang siaran langsung semuanya adalah orang-orang dari kalangan penggemar dan dunia mode, dan tidak ada yang mengenali siapa Cynthia Yandra. Siksi menarik Cynthia Yandra ke garis pandang siaran langsung, dan kemudian berkata, "Teman-teman terkasih, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Wakil Presiden Kecantikan Kian Cosmetics kami yang baru, Cynthia Yandra. Dia juga saudara perempuan saya yang baik." Begitu Cynthia Yandra muncul di ruang siaran langsung, netizen di ruang siaran langsung tidak tenang. "Sial, wanita muda ini cantik sekali. Dia sebenarnya CEO. Aku mencintainya. Dia seorang bintang, kan? Dia juga memiliki temperamen yang bagus, kan? Tolong beri aku nomor telepon tertentu, adik perempuan." Perusahaan Kian sangat luar biasa. Ada dua CEO cantik, Tuan Zong dan Tuan Yandra. Tidak ada orang lain di Tianhai, haha. Ruang siaran langsung penuh dengan pujian. Cynthia Yandra melihat dirinya di telepon dan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kecantikannya terlalu berat, wajahnya terlihat terlalu palsu, jadi dia bertanya, "Bisakah kamu mematikan keindahannya?" Sisi tertegun sejenak, lalu mematikan beauty filter. Setelah mematikannya, penampilan Sisi di ponsel dengan cepat turun 20 poin, sementara Cynthia Yandra menjadi 20 poin lebih cantik. "Aku pergi. Ada wanita yang tidak perlu mempercantik dirinya. Inilah kecantikan sesungguhnya. Bisakah kamu tetap tampil cantik setelah mematikan filter kecantikan? Aku menyukainya. Nona Cynthia, aku mencintaimu." Adinata memperhatikan dari samping dan tersenyum lembut. Cynthia Yandra memang sangat cantik, bahkan jika dia datang ke tempat seperti Tianhai di mana ada begitu banyak keindahan, dia masih bisa mengalahkan orang lain. Sebagai pacarnya, Adinata juga merasa sangat bangga. Sisi berkata ke layar ponsel, "Penggemar Meiki, jangan khawatir, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Sebelum Meiki datang, biarkan wakil presiden baru perusahaan kami, Nona cantik Anda, bantu kami. Bagaimana kalau mencoba beberapa lipstik dulu?" Kemunculan Cynthia Yandra sepertinya langsung menaklukkan semua orang di ruang siaran langsung, dan semua orang setuju. Kemudian, Sisi mengeluarkan lipstik yang diproduksi oleh perusahaannya, pertama membantu Cynthia Yandra menghapus lipstik aslinya, lalu mengaplikasikannya sendiri. Sambil mengaplikasikannya, saya akan menjelaskan efek, warna dan harga lipstik ini. Setelah Cynthia Yandra memakai lipstik baru, ada ledakan pujian lagi di ruang siaran langsung. "Ya Tuhan! Lipstik bintang sandwich tabung perak ini terlihat cantik sekali pada gadis cantik. Pemutihnya luar biasa, teksturnya enak banget, cocok banget buat orang Asia. Aku beli. Apakah bibir gadis cantik itu asli? Aku ingin memilikinya. Aku ingin menciumnya. Aku ingin mencium gadis cantik satu." Tak hanya komentarnya yang penuh pujian, penonton di ruang siaran langsung pun tak henti-hentinya mengirimkan hadiah kepada Cynthia Yandra. Adinata memegang dagunya, mengerutkan kening, dan berpikir, mengapa nada komentarnya sangat mirip? Mungkinkah mereka disewa oleh para troll? Adinata juga memiliki pemahaman tentang industri siaran langsung. Ruang siaran langsung harus populer untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli, sehingga tidak dapat dihindari bagi pedagang untuk menyewa troll, yaitu wali. Bahkan selebritas internet biasa pun akan mengundang para troll untuk memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri selama siaran langsung. Perusahaan sebesar Sisi pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi, Adinata berdiri dan keluar ruangan, ingin melihat apakah troll itu ada di perusahaan. Begitu dia keluar, dia menemukan bahwa ruangan ini berada di sebelah ruangan lain, pintu kamar lain tidak tertutup rapat, jadi Adinata berjalan mendekat.
Adinata datang ke pintu, membukanya dengan lembut, dan menemukan seorang pria berpakaian bagus, agak berkelamin dua di dalam. Dan di depannya, ada puluhan ponsel. Setiap gambar di ponsel adalah gambar ruang siaran langsung Kian dan Chintya Yandra. Tentu saja, Adinata tersenyum tipis. Orang ini mungkin adalah angkatan laut di ruang siaran langsung. Adinata masuk dengan tenang, pria itu fokus meninjau komentar dan hadiah, dan tidak memperhatikan Adinata masuk. Adinata tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di samping untuk melihat apa yang sedang dilakukan pria ini. Saat ini, Chintya Yandra telah selesai mencoba satu lipstik dan sudah mencoba lipstik kedua. Kemudian, pria yang bukan laki-laki atau perempuan ini mulai sibuk. Dia segera mengambil ponselnya dan mengetik, "Pasta kacang merah muda ini cantik sekali. Aku ingin menciumnya saat melihatnya." Kemudian, dia mengambil ponselnya yang lain dan melanjutkan mengetik, ya, indah sekali, terutama di bibir seorang gadis cantik. Aku ingin menciumnya." Setelah mengetik, dia berganti ke ponsel lain. "Nona Chintya, aku ingin menciummu sampai mati, oke?" Tepat ketika dia hendak mengganti ponsel keempatnya, Adinata melangkah maju dan menghentikannya. Adinata benar-benar tidak tahan lagi. Dia pernah melihat pasukan angkatan laut sebelumnya, tapi belum pernah melihat yang begitu menjijikkan. Apa komentarnya? Pria itu menoleh ke belakang dan memandang Adinata dari atas ke bawah. "Siapa kamu? Kamu bukan dari perusahaan kami, kan? Saat kamu keluar, siapa yang mengizinkanmu masuk?" Karena para pria di perusahaan ini semuanya memakai riasan, sekilas mereka tahu bahwa Adinata tanpa riasan tidak bisa berasal dari perusahaan. Adinata bertanya, "Apakah Anda orang angkatan laut yang disewa oleh ruang siaran langsung?" Pria itu terkekeh pelan, "Naijun, lucu sekali. Lihat dengan jelas, saya Direktur Pemasaran Senior Perusahaan Akane. Apakah Direktur mengerti?" Pria itu mengeluarkan kartu nama yang dibuat khusus dan indah dan menunjukkannya kepada Adinata. Ada fotonya di kartu nama, dan namanya sangat unik, Jin Chao. Adinata tidak peduli apakah dia seorang pelaut biasa atau seorang direktur, dan berkata, "Saya tidak punya masalah jika Anda bertanggung jawab untuk mempromosikan produk Anda. Tapi jangan ucapkan kata-kata menjijikkan itu kepada si cantik." Jin Chao bersandar ke belakang dan berkata sambil tersenyum, "Oh, siapa kamu? Apa yang harus kukatakan pada wanita muda cantik ini? Apa hubungannya denganmu?" Adinata menjawab, "Saya pacarnya." Jin Chao sepertinya mendengar lelucon dan tertawa, "Hahaha, apakah kamu pacarnya? Apakah kamu pacar Chintya Yandra? Saudaraku, apakah kamu hidup dalam mimpi? Lihat apa yang kamu kenakan. Kamu tidak memakai merek terkenal. Kamu masih ingin menjadi pacar wakil presiden Yandra kita. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membersihkan di perusahaan kami." Bab 152. Adinata membenci-benci ini, tapi dia ditemani oleh pacar dan saudara perempuannya yang baik. Selanjutnya, Chintya Yandra akan menjabat sebagai wakil presiden di sini, dan Adinata tidak akan dapat menimbulkan masalah di sini. Adinata berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung kepada atasanmu setelah siaran langsung." Jin Chao mendengus dingin, "Kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya selesai, aku bisa bertanya sekarang." Saya melihat Jin Chao mengangkat telepon lagi dan menggunakan 4 akun berbeda untuk bertanya di ruang siaran langsung. "Permisi, apakah wanita cantik itu punya pacar?" Faktanya, lebih dari 10.000 orang di ruang siaran langsung tidak semuanya palsu. Setelah Jin Chao bertanya, dia dengan cepat mendapat jawabannya. Ada lebih dari 20 komentar, semuanya menanyakan pertanyaan ini. Chintya Yandra di kamar sebelah melihat pertanyaan ini dan ingin menjawabnya sendiri. "Ya, tidak, kami wanita cantik itu lajang. Kami semua adalah bangsawan lajang. Mereka yang ingin mengejar kecantikan kami dapat memesan untuk membeli produk perusahaan kami, atau datang ke perusahaan kami untuk melamar pekerjaan." Sisi menghentikan pembicaraan Chintya Yandra dan mengedipkan mata padanya. Chintya Yandra berpikir bahwa Adinata juga orang yang rendah hati dan tidak suka mengekspos dirinya sendiri, jadi dia tidak membantah. Ruangan lain. "Hahaha." Jin Chao tertawa, "Dia ku beritahu, bagaimana kamu bisa menjadi pacar Chintya Yandra? Aku sudah lama mendengarnya dari kakakku. Kakak Chintya dikejar oleh banyak CEO di Aurus Halls, tapi dia tidak pernah setuju. Bisakah kamu pulang, buang air kecil, dan bercermin?" Setelah mengatakan itu, Jin Chao terus melihat ke arah Chintya Yandra di layar ponsel, dan menciumnya di tempat lipstik itu berada. "Oh, tekstur lipstik perusahaan kami asli. Bibir Sister Chintya indah sekali." Jin Chao menghadap layar ponsel dan menciumnya beberapa kali berturut-turut. Adinata tidak tahan lagi, beraninya dia mencium pacarnya di depannya. Meski bukan orang sungguhan, itu hanya gambar ponsel, tapi Adinata tidak tahan. Booming! Adinata menendang rumput emas dari tempat duduknya ke tanah. "Aduh!" Jin Chao menjerit kesakitan. Riasan wajah pria ini lebih tebal dibandingkan wanita. Sekilas, dia tidak terlihat seperti pria yang pernah mengalami tinju.
Beraninya kamu, orang desa, memukulku? Aku akan memanggil penjaga keamanan untuk mengusirmu. Tidak, aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu. Jin Chao duduk di tanah, mengulurkan jari anggreknya, dan menunjuk ke arah Adinata. Adinata tampak tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata kasar pihak lain, tapi dia tidak merasa terprovokasi sama sekali. Pria ini terlalu girly, Adinata bahkan ragu apakah dia gay, tapi jika dia gay, mengapa dia mencium Cynthia Yandra? Adinata berkata kepada Jin Chao, tidak ada gunanya menelepon siapapun. Aku memukulmu karena kamu terlalu menjijikkan. Aku memperingatkanmu lagi, Cynthia Yandra adalah pacarku. Jin Chao bangkit dari tanah dan mencubit pinggangnya, kamu harus bertarung denganku, kan? Oke, aku akan memperlakukanmu sebagai saingan cinta dan memberimu pelajaran. Jin Chao mengangkat teleponnya lagi dan berkomentar di ruang siaran langsung. Tuan, bagaimana saya bisa menambahkan akun WeChat Sister Cynthia? Setelah Sisi melihatnya, dia menjawab, teman-teman di ruang siaran langsung, jika Anda ingin menambahkan akun WeChat pribadi kecantikan kami, tolong beri kami hadiah dan bantu kami mencapai daftar teratas per jam. Orang yang paling banyak mengirim hadiah, saya pribadi akan mengirim pesan pribadi ke akun WeChat kecantikannya. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang di ruang siaran langsung mulai membeli hadiah, tetapi nilainya tidak tinggi. Jin Chao tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Adinata. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Apa maksudmu? Adinata bertanya. Jin Chao tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin mencuri Sister Cynthia dariku? Mari kita berduel secara adil. Siapapun yang mencapai tempat pertama akan mendapatkan akun WeChat Sister Cynthia. Aku akan membiarkanmu pergi dulu. Adinata terkekeh. Lucu sekali. Cynthia Yandra telah tidur denganku selama seminggu. Aku masih perlu menggesek hadiah untuk mendapatkan akun WeChat-nya. Tampaknya rumput emas ini benar-benar meremehkan orang lain dan tidak percaya bahwa Adinata adalah pacar Cynthia Yandra. Tianhai, sebuah kota yang berorientasi material, memang rentan terhadap hal ini. Adinata berkata, saya membayar hadiah itu dan uangnya masuk ke rekening perusahaan Anda. Mengapa saya harus memberi Anda uang? Jin Chao berkata dengan nada menghina, jika kamu tidak punya uang, kamu tidak punya uang. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Kemudian, dia mengeluarkan ponsel Apple dari sakunya dan menunjukkannya kepada Adinata, ini adalah ponsel pribadi saya, dan uang di dalamnya juga merupakan uang pribadi saya. Platform akan memotong setengah dari uang yang dikirim, dan separuh lainnya akan diberikan kepada perusahaan. Saya tidak akan memintanya kepada perusahaan. Nah, buka matamu dan lihat dengan jelas. Hari ini aku akan membiarkanmu, seorang udik, melihat pemandangan besar. Saya melihat Jin Chao menggunakan ponselnya sendiri untuk memasuki ruang siaran langsung, dan kemudian terus memberikan hadiah, dan itu semua adalah hadiah termahal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Golden Grace membagikan hadiah senilai 1 juta RMB. Wah, terima kasih kepada adik dari kampus bumi ini atas akun WeChatmu yang cantik. Aku sudah mengirimimu pesan pribadi. Juga, jika kamu memberikan hadiah pada wanita cantik, kami akan mentransfer semuanya ke akun wanita cantik, jadi jangan khawatir. Di ruang siaran langsung, Sisi tersenyum bahagia. Jin Chao membuka pesan pribadi dan tersenyum bangga. Haha, apakah kamu melihatnya? Saya punya akun WeChat Sister Cynthia. Adikku, apakah kamu merasa sangat sedih dan putus asa saat ini? Aku bisa menghabiskan 1 juta untuk mendapatkan ID WeChat Sang Dewi, tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi anjing yang menjilati di ruang siaran langsung. Terlihat Jin Chao orang ini pasti punya sejumlah uang, dia menghabiskan 1 juta dan tidak merasakan apa-apa. Tapi dibandingkan dengan Adinata, gabungan 100 rumput emas bukanlah tandingannya. Adinata tidak perlu membayar 2 juta atau 10 juta untuk menampar wajah Jin Chao, dia tidak pantas membiarkan Adinata mengekspos dirinya sendiri. Jin Chao sangat senang, menyalin ID WeChat, lalu membuka WeChat dan mencari untuk menambahkannya. Setelah menemukan akun WeChat Cynthia Yandra, dia dengan bangga mengambil ponselnya dan menggoyangkannya ke Adinata, lihat, ini akun WeChat saudari Cynthia. Sebentar lagi kita akan melakukan obrolan video setiap hari. Adinata terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Saya melihat Jin Chao mengklik tambah, karena dia memerlukan verifikasi, dia menulis di informasi verifikasi. Nona cantik, saya di sini untuk memberi Anda 1 juta dolar rumput sekolah di ruang siaran langsung, dan saya berada di kamar sebelah Anda sekarang. Setelah selesai menulis, klik kirim. Jin Chao berkata dengan gembira, saat Sister Cynthia menyetujui lamaran pertemananku dan mengenalnya, aku akan melakukan obrolan video dengannya setiap hari. Hei, jika kamu punya nyali, ikuti aku setiap hari. Adinata berkata dengan dingin, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Saya melihat Adinata mengeluarkan ponsel Apple dari sakunya. Casing ponselnya berwarna merah.
Jin Chao melihat bahwa Adinata sebenarnya mengenakan casing ponsel berwarna merah dan mendengus, gadis yang luar biasa. Kamu, pria bertubuh besar, sebenarnya menggunakan casing ponsel berwarna merah, tapi cukup bagus. Tentu saja ini bukan ponsel Adinata, tapi milik Cynthia Yandra. Saat keluar dari mobil, Cynthia Yandra lupa mengambil ponselnya, jadi Adinata mengambilkannya untuknya. Jadi, sekarang, ponsel Cynthia Yandra sebenarnya ada pada Adinata. Bab 153. Seorang pria operasi plastik banci, masih ingin menambahkan akun WeChat Cynthia Yandra untuk merasakan sudut pandang pacar Cynthia Yandra? Sungguh katak yang ingin makan daging angsa. Setelah Adinata mengeluarkan ponselnya, dia segera memasukkan kata sandi dan membuka kunci ponsel Cynthia Yandra. Cynthia Yandra sangat mempercayai Adinata, jadi dia memberitahu Adinata kata sandi ponselnya sejak lama. Dia melakukan segalanya dengan jujur, meskipun buku alamat WeChat-nya berisi setidaknya puluhan orang kaya yang bernilai lebih dari 5 miliar, dan ratusan orang kaya dan tampan. Tapi dia tidak takut membiarkan Adinata memeriksanya. Berbeda dengan mantan istri Adinata, Jelita, keduanya telah menikah selama 3 tahun, dan Adinata tidak dapat menyentuh ponsel Jelita, dan dia bahkan tidak tahu apa kata sandi ponsel Jelita. Jelita memberitahu Adinata sebelumnya bahwa pasangan juga meninggalkan ruang pribadi satu sama lain. Adinata juga seorang pemikir barat. Anda memiliki cukup ruang pribadi, tetapi Anda memanfaatkan ruang pribadi yang saya berikan kepada Anda dan menipu saya. Jin Chao tidak bergerak saat ini, karena dia mengira ponsel itu milik Adinata, dan normal jika ponsel itu dibuka kuncinya. Saya hanya membenci Adinata, seorang udik, karena menggunakan kata sandi untuk membuka kunci alih-alih sidik jari atau pengenalan wajah. Setelah berhasil membuka kunci, Adinata langsung mengklik program WeChat. Ketika Jin Chao melihat Adinata memasuki WeChat, dia panik dan dengan cepat melangkah maju untuk mengambil ponsel Cynthia Yandra. Apakah kamu ingat akun WeChat Sister Cynthia? Kamu tidak diperbolehkan menambahkannya. Setelah Jin Chao mendapatkan akun WeChat Cynthia Yandra barusan, dia terus memegang ponselnya untuk pamer dan membuat keributan kepada Adinata. Jin Chao mengira Adinata mengambil kesempatan itu untuk mengingat nomor WeChat Cynthia Yandra. Pergilah. Adinata mendorong orang lemah itu menjauh, lalu mengklik teman baru di buku alamat, dan benar saja dia melihat lamaran pertemanan yang dikirim oleh Jin Chao. Jin Chao mendengus dingin, Chao adalah namaku. Bagaimana aku bisa menyinggung seseorang dengan menggunakan namaku? Oh tidak, bagaimana kamu tahu nama WeChatku? Saat Jin Chao sedang berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru berjalan dan menemukan bahwa aplikasi pertemanan yang baru saja dia buat muncul di ponsel Adinata. Ini ponsel saudari Cynthia. Mengapa ponsel Suster Cynthia ada di sini bersamamu? Bagaimana kamu tahu kata sandinya? Jin Chao kaget. Baru kemudian dia menyadari bahwa Adinata dan Cynthia Yandra memang punya hubungan keluarga. Tapi kalau dilihat dari penampilan Adinata, dia paling banyak adalah pengemudi atau pengawal Cynthia Yandra. Tidak mungkin bawahan seperti itu mendapatkan kata sandi ponsel Cynthia Yandra. Adinata tersenyum dan mengklik, tolak, antara, tolak, dan, terima, di aplikasi pertemanan. Tidak. Rumput emas berteriak histeris. Setelah menolak lamaran pertemanan Jin Chao, Adinata berkata, kamu tidak perlu melamar lagi. Aku akan tetap menolakmu jika kamu melamar lagi. Oh, ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar bosmu berkata bahwa dia akan mentransfer uang yang kamu hadiahkan kepada si cantik. Anda baru saja memberi hadiah 1 juta yuan. Tidak termasuk biaya platform, si cantik bisa mendapatkan 500.000 yuan. Kami baru saja tiba di Tianhai hari ini dan belum membeli perabotan apapun. Saya akan menggunakan 500.000 Anda untuk membeli tempat tidur yang nyaman dan besar. Anda tahu, akan lebih nyaman bagi saya dan Cynthia untuk tidur bersama. Jin Chao hendak muntah darah? Tidak. Saya menghabiskan 1 juta dolar hanya untuk mendapatkan akun WeChat Sang Dewi. Tetapi saya tidak mendapatkan akun WeChat tersebut dan uang tersebut digunakan oleh pacar Sang Dewi untuk membeli tempat tidur untuk tidur dengan dewinya. Ini terlalu kejam. Sebelum pergi, Adinata berkata kepada Jin Chao lagi. Jangan ucapkan kata-kata menjijikkan itu di ruang siaran langsung lagi, jika tidak, hidungmu harus dibentuk ulang. Adinata tahu bahwa hidung Jin Chao, kelopak mata ganda, DLL, semuanya telah digerakkan. Saat ini, bukan hal baru bagi pria untuk menjalani operasi plastik, terutama di kota metropolitan internasional seperti Tianhai, di mana Jin Chao populer di kalangan fashion, operasi plastik lebih umum dilakukan. Jin Chao sangat ketakutan hingga dia menutup hidungnya dengan ekspresi panik. Setelah itu, Adinata kembali ke ruangan tempat Cynthia Yandra melakukan siaran langsung, dan duduk diam di samping, menonton siaran langsungnya dan mengawasinya terus-menerus mengubah warna lipstik yang berbeda.
Selama periode ini, Jin Chao menjadi lebih jujur dan tidak lagi memposting kata-kata menjijikkan itu di ruang siaran langsung. Tak lama kemudian, bintang populer Meiki datang terlambat. Dia adalah bintang lalu lintas yang sangat populer dan seorang idola sekarang, dan dia memulai debutnya dengan ketampanannya yang super. Namun, ketika bintang besar ini berdiri bersama Chintya Yandra, dia tidak bisa dibandingkan dengan Chintya Yandra dalam hal aura atau penampilan. Pacarku cantik sekali. Tak ada yang salah dengan debutnya sebagai bintang. Kedua pacar Adinata, Jelita dan Chintya Yandra, sama-sama cantik yang tak kalah dengan selebritis manapun. Setelah keluar dari kamar, Qianxi meraih tangan Chintya Yandra dan berkata, "Chintya, kamu hebat. Kamu baru saja membantuku membawa banyak barang, dan kamu tidak kalah dengan selebritis internet yang membawa barang. Mulai sekarang, kamu akan membantuku siaran langsung setiap hari. Bawakan barangnya." Chintya Yandra berkata, "Saya di sini bukan untuk membantu Anda membawa barang. Mulai sekarang, biarkan orang lain yang bekerja untuk menunjukkan wajah Anda." Meskipun Chintya Yandra cantik, dia tidak suka mengekspos dirinya di internet, terutama melakukan siaran langsung seperti ini. Dia merasa itu sangat seperti burung hantu dan bermutu rendah. Sebelumnya, dia juga presiden sebuah perusahaan tercatat. Sisi tersenyum dan berkata, "Kamu bercanda. Kamu bos sebuah emiten, beraninya aku minta kamu mengalah?" Saat ini, Jin Chao juga keluar dari kamar sebelah. "Saudari." Sisi melihat Jin Chao dan berkata, "Chintya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Pria tampan ini adalah direktur operasi perusahaan kami, namanya Jin Chao. Xiao Chao, namaku Sister Yan. Mulai sekarang, dia akan menjadi wakil presiden perusahaan kita." Jin Chao tersenyum dan berkata kepada Chintya Yandra, "Halo, Saudari Yan, temperamen dan penampilan Anda sangat luar biasa. Segera setelah Anda datang ke sini, gelar CEO Tianhai yang paling cantik akan menjadi milik Anda." "Tidak, jangan katakan itu." Chintya Yandra menjadi rendah hati karena dia mendengar bahwa seseorang di Tianhai telah disebut sebagai CEO tercantik di Tianhai. Jika kata ini sampai ke telinga orang itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Chintya Yandra dan perusahaannya. Jin Chao tersenyum dan berkata, "Sejak awal tidak ada kontroversi. Tuan Yandra tidak perlu bersikap rendah hati. Ngomong-ngomong, Kakak Kian, apakah ini saudaraku asistenmu?" "Itu dia. Aku baru saja memberimu hadiah 1 juta di ruang siaran langsung dan meminta akun WeChatmu. Namun, saudara ini mengeluarkan ponselmu dan menolak lamaran pertemananku." Jin Chao melihat Chintya Yandra dan langsung mengeluh padanya. Adinata sangat tidak senang. "Siapa yang kamu panggil saudara?" Jin Chao memutar matanya dengan jijik. "Tidakkah kamu ingin membandingkan dengan kartu identitasmu? Meskipun aku lebih muda darimu, saudaraku, aku pasti lebih tua darimu." Chintya Yandra tidak ingin pacarnya berkonflik dengan rekan-rekannya, jadi dia segera berkata, "Adinata adalah pacarku." Jin Chao tertegun, "Pacar? Benarkah pacar?" Melihat Jin Chao masih tidak percaya, Adinata langsung memeluk pinggang Chintya Yandra dan mencium Chintya Yandra. Bab 154. "Apakah kamu percaya, Kakak?" Adinata memandang rumput emas dengan bangga. Jin Chao menjadi gila, itu sangat menyebalkan. Saat ini, Sisi berkata, "Oke, ini hampir tengah hari. Chintya, kamu baru saja tiba di Tianhai hari ini, aku harus menjemputmu apapun yang terjadi, mentraktirmu makan malam, ayo pergi." Kian dan Jin Chao berada di dalam mobil. Adinata dan Chintya Yandra sedang mengendarai mobil mereka, dan mereka berempat segera tiba di sebuah restoran barat bernama 8½ Restoran ini bisa dikatakan sebagai restoran barat papan atas di Bun. Anda bisa menikmati keindahan Sungai Huangpu sambil bersantap. Alasan mengapa disebut 81½ adalah karena film Italia berjudul demikian, dan ini adalah restoran Italia. Setelah mereka berempat menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk, Jin Chao mencari peluang untuk mempersulit Adinata. "Adinata, atasanmu merek apa? Kenapa Ugo tidak terlihat? Uniqlo atau H&M?" Sisi juga terkekeh. "Siksi, Chintya Yandra dan Jin Chao semuanya memakai merek terkenal, baik Chanel atau Gucci." Di sisi lain, seluruh tubuh Adinata mungkin tidak sebanding dengan salah satu pakaian mereka. Tak lama kemudian, seorang pria asing datang. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti pelayan, tapi sepertinya adalah koki di sini. Dia mengambil menu dan secara pribadi bertanya kepada keempat Yonging, "Apa yang kalian berempat butuhkan?" "Haha, kokinya ada di sini sendiri. Kamu harus berbicara bahasa Inggris saat memesan." Seseorang mungkin akan mengambil kesempatan untuk buang air kecil dan melarikan diri. Jin Chao tertawa, dia merasa kemampuan akting Adinata tidak akan terlalu bagus. Sisi juga berpura-pura menghiburnya, namun nyatanya dia menyindir Adinata dengan mengatakan, "Tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa berbahasa Inggris, kamu cukup menunjuk nama hidangannya dan terus mengatakan ini." Hahaha.
Jin Chao tertawa terbahak-bahak hingga dia melihat orang memesan makanan ketika mereka bertemu Ying. Karena mereka tidak bisa menyebutkan nama masakan Ying, mereka hanya bisa mengatakan, ini. Pria seperti itu sungguh menggelikan, dan itu adalah perilaku yang sangat rendah. Melihat keduanya meremehkan Adinata seperti ini, Cynthia Yandra merasa sangat sedih pada Adinata. Dia tahu bahwa Adinata dibesarkan di luar negeri ketika dia masih kecil. Bahasa Inggris hanyalah bahasa ibunya bagi Adinata, dan dia lebih akrab dengannya daripada bahasa Cina. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama-nama masakan Inggris? Cynthia Yandra berkata, kamu Adinata, dia. Tanpa diduga, tepat ketika Cynthia Yandra hendak menjelaskan kepada Adinata, Adinata berkata kepada Kian, oke, terima kasih telah mengajari saya metode ini. Sangat mudah, saya menyukainya. Cynthia Yandra tersenyum tipis, sepertinya Adinata tidak berniat memukul wajah Kian. Cynthia Yandra telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak pria yang menampar wajah mereka dengan gila-gilaan ketika mereka dipandang rendah. Sebenarnya tidak banyak orang seperti Adinata yang berada pada tingkat ketenangan dan kasual yang tinggi, dan masih sangat muda. Keluarga misterius itu sungguh berbeda, mereka sangat berbeda dengan anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga besar di Tiongkok. Memesan Western food berbeda dengan memesan Chinese food. Untuk Chinese food, satu orang bisa memesan semua hidangan untuk semua orang. Tapi dengan makanan barat, semua orang memesannya. Setelah mereka bertiga selesai memesan, Koki mendatangi Adinata dan menanyakan makanan pembuka apa yang dia inginkan. Adinata melihat nama dan gambar hidangannya, dan seperti yang diharapkan, dia menunjuk ke salah satu makanan pembuka dan berkata, ini dia. Hahaha. Jin Chao dan Sisi sama-sama tertawa. Adinata sama sekali tidak peduli. Saat memesan hidangan utama dan hidangan penutup, dia tetap tidak menyebutkan nama hidangannya, hanya memesannya dengan tangannya, lalu berkata, ini. Jin Chao mengejek, ini benar-benar lucu. Sebagai pacar Tuan Yandra, dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama masakan Inggris. Benar-benar memalukan. Adinata, apakah kamu bahkan tidak tahu cara memegang pisau dan garpu? Tahukah kamu cara memasak steaknya? Saat ini, Adinata telah selesai memesan hidangan dan Koki hendak pergi. Sebaliknya, pria asing lain di kejauhan tiba-tiba berteriak, Flavio. Mungkin nama chef yang memesan hidangan untuk 4 orang adalah Flavio. Vengo io, ini dia. Koki itu menjawab dalam bahasa Italia. Tak disangka, karena terburu-buru hendak pergi, menu yang ada di tangan chef tersebut tak sengaja menyentuh bahu Adinata. Ini adalah restoran barat terbaik di Tianhai, bukan restoran kecil di jalan kota tingkat ketiga. Anda tidak perlu meminta maaf jika menemukannya. Setelah Koki bertemu Adinata, dia segera membungkuk untuk meminta maaf. Dalam keputusasaan, dia berbicara dalam bahasa Italia aslinya, mi dispiace. Maafkan aku. Adinata pun menjawab dalam bahasa Italia dengan lancar, non evande. Tidak masalah. Saat ini, Koki, Sisi, dan Jin Chao semuanya terkejut. Adinata sebenarnya tahu bahasa Italia. Koki sangat gembira dan bertanya dalam bahasa Italia, apakah Anda berbicara bahasa Italia? Adinata juga menjawab dalam bahasa Italia, saya menghabiskan beberapa waktu di Milan dan Venesia, jadi saya dapat berbicara sedikit. Koki memuji, Anda mengatakannya dengan sangat baik. Sekali lagi saya minta maaf kepada Anda dan semoga makanan Anda menyenangkan. Setelah Koki pergi, Sisi dan Jin Chao menatap Adinata dengan tatapan kosong. Saat ini, bisa berbahasa Inggris bukanlah apa-apa, siswa SD bisa berbicara beberapa kata dalam bahasa Inggris. Jika ingin menghafal nama-nama masakan Inggris dengan baik, siswa SMP pun bisa. Di kelas atas, mereka yang bisa berbicara bahasa lain benar-benar kelas atas. Cynthia Yandra mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dia masih suka melihat pacarnya memamerkan bakatnya. Sisi bertanya dengan heran, Adinata, gelar apa yang kamu miliki? Apakah kamu gelar master atau doktor? Pekerjaan apa yang kamu rencanakan di Tianhai? Adinata berkata, saya bahkan tidak memiliki ijazah perguruan tinggi. Saya akan mengirimkan ekspres di Tianhai. Mengirim kurir. Sisi benar-benar tercengang. Suami yang dicari kakak baiknya ternyata seorang kurir. Jin Chao juga tertawa dan berkata, haha, aku bahkan tidak punya ijazah perguruan tinggi. Bukankah ini kebutaan? Apakah ada gunanya mempelajari beberapa kata dalam bahasa Italia? Lebih baik kamu mengirim pengiriman ekspres, haha. Cynthia Yandra juga mengetahui bahwa meskipun Adinata memiliki latar belakang keluarga yang baik, metode pendidikan keluarga Brahma berbeda dari keluarga lainnya. Secara umum, meskipun keluarga mempunyai uang, mereka tetap membiarkan anaknya mendapatkan ijazah, meskipun ijazah itu tidak terlalu penting. Tetapi keluarga Brahma, meskipun mereka mengizinkan Adinata kuliah di universitas terbaik, mereka tidak memberikan ijazah kepada Adinata. Saat ini, tanpa ijazah, sulit untuk maju di Tianhai. Berbicara saja tidak ada gunanya. Jadi,
Cynthia Yandra bertanya pada Kian Kian, Kian, bisakah kamu mengatur posisi untuk pacarku di perusahaan? Sisi menjadi sedikit malu, Anda juga tahu bahwa kami adalah perusahaan kosmetik, dan karyawan kami harus memiliki pemahaman yang baik tentang industri fashion. Jin Chao juga berkata dengan cepat, benar, lihat apa yang dikenakan Adinata, kurasa dia bahkan tidak bisa membedakan antara Chanel, Gucci, dan LV, merek-merek besar ini. Cynthia Yandra mengabaikan Jin Chao dan terus berkata pada Kian Kian, Kian, kamu bahkan tidak akan memberiku wajah ini, kan? Sisi berpikir sejenak dan berkata, Adinata, jika saya menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana, jika Anda menjawabnya dengan benar, saya setuju untuk mengizinkan Anda datang ke perusahaan kami. Bab 155. Sisi takut Cynthia Yandra akan marah dan merasa dia mempersulit pacar Cynthia Yandra. Jadi dia menepuk tangan Cynthia Yandra dan berkata, sederhana sekali. Kemudian, Sisi menunjuk ke tas yang diletakkan Jin Chao di atas meja makan dan berkata, jika Anda dapat memberitahu saya merek tas Jin Chao, saya akan mengizinkan Anda bergabung dengan perusahaan tersebut. Jin Chao terdiam, ya Tuhan, saudari, pertanyaan yang kamu ajukan ini terlalu mudah. Ini hanyalah pertanyaan pokok, siapapun bisa menjawabnya. Bukan hanya tasku, tapi juga atasan, celana, dan sepatuku, aku harus memberitahumu. Sisi berkata, aku tidak bisa mempersulit pacar kakakku, kalau tidak Cynthia akan marah padaku. Keduanya adalah saudara perempuan yang baik, dan merekomendasikan seorang karyawan ke perusahaan hanya dalam satu kalimat. Banyak ujian yang akan merusak hubungan antar saudara. Namun Sisi adalah perusahaan kosmetik dan umumnya tidak menerima laki-laki, dan juga memiliki persyaratan untuk laki-laki. Jika Anda bahkan tidak dapat mengenali tas LV, maka tidak ada gunanya masuk. Adinata melihat sekilas dan mengetahui bahwa banci itu mengenakan tas pria LV. Tas LV sangat mudah dikenali oleh orang yang mengetahui sedikit tentang merek tersebut. Namun bagi orang yang sama sekali tidak paham dengan mereknya, mungkin belum bisa membedakannya. Meski banyak orang yang pernah mendengar nama LV, namun huruf LV pada tas tidak tersusun rapi dan mudah dikenali seperti huruf Adidas. Pada logo LV, kedua huruf ini disambung menjadi satu, dan huruf V berada di depan huruf L yang bentuknya seperti XL. Adinata tak mau menjawab pertanyaan itu, karena terlalu memalukan bagi anak bangsawan yang menggunakan barang mewah seperti kain perca. Ini seperti seorang guru bola basket sekolah dasar yang merekrut LeBron James dan bertanya kepadanya, hei, bisakah kamu melakukan layup 3 langkah? Saya akan lihat yang terakhir. Jika kamu bisa memasukkan bolanya, kami akan menggunakan kamu. James tidak akan melakukannya. Adinata ingin mengabaikannya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu yang menarik, dan menjawab, Apple. Apple? Hahaha. Mendengar jawaban Adinata bahwa tas Jin Chao dari Apple, Jin Chao dan Sisi sama-sama tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak, dasar orang kampung. Apple itu merek ponsel, tapi kamu bisa menariknya ke dalam tas? Hahaha. Jin Chao menertawakan Adinata tanpa ampun. Tentu saja Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata sengaja memberikan jawaban yang salah. Namun, Adinata bertanya dengan serius, bukankah itu merek Apple? Jin Chao tersenyum dan berkata, tentu saja itu bukan Apple. Bumkin, dengarkan, ini LV. LV, apakah kamu melihatnya? V di depan, L di belakang, disilangkan. Adinata masih tidak mempercayainya, tidak, ini Apple. Jin Chao terdiam, kamu masih tidak percaya, kan? Baiklah, aku akan mencarikan informasi untukmu dan menampar wajahmu. Jin Chao mengeluarkan ponselnya dan mencari informasi ensiklopedia LV di mesin pencari. Apakah kamu melihatnya, Udik? Informasi ensiklopedia dengan jelas menyatakan bahwa logo ini adalah LV. Louis Vuitton. Adinata melihat dan terus bertanya, hal-hal di ensiklopedia belum tentu benar. Siapapun dapat memodifikasinya. Apa yang dikatakan Adinata benar, dan Jin Chao serta Kian juga sangat setuju. Karena banyak hal yang ditampilkan dalam informasi ensiklopedia adalah palsu. Secara khusus, informasi dari beberapa selebritas jelas-jelas berkewarganegaraan asing, tetapi di ensiklopedia terlihat bahwa mereka berkewarganegaraan Tiongkok. Jin Chao berkata, jika Anda tidak mempercayai informasi di internet, lalu apa yang Anda yakini? Adinata menjawab, percayalah, bos. Siapa bos LV? Jika Anda memanggilnya ke sini, jika dia mengatakan ini LV, saya akan percaya. Jin Chao merasa bahwa Adinata sedang nakal, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, apakah kamu bajingan? Jika kamu tidak bisa mengenalinya, kamu tidak bisa mengenalinya. Pria jantan tidak berani mengakui bahwa dia bodoh. Orang desa? Kamu juga menelpon bos LV. Tahukah kamu siapa bos LV? Dia orang terkaya di dunia. Kamu mengira dia adalah kucing dan anjing di desamu. Panggil saja dia. Sisi juga menunjukkan ketidaksenangan dan berkata kepada Cynthia Yandra,
Cynthia, bukan karena aku tidak memberimu wajah, tapi pacarmu terlalu buruk. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki pengetahuan apapun. Kamu masih bertingkah seperti dan tidak berusaha membuat kemajuan. Menurutku sebaiknya kamu putus dengannya secepat mungkin. Cynthia Yandra sekarang adalah wanita Adinata, mereka tidak dapat dipisahkan beberapa hari terakhir ini, dan Adinata semakin jatuh cinta dengan wanita ini. Dan Sisi justru mendorong keduanya untuk putus. Adinata menatap Sisi dengan tidak ramah, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Kamu tidak punya informasi kontak bos LV, kan? Baiklah, aku punya. Aku akan meneleponnya sekarang dan memintanya untuk memberitahunya secara pribadi apa merek tasmu." Jin Chao tampak jijik, "Kamu orang udik, kamu sangat sok. Kamu bahkan menelepon bos LV. Akan sangat bagus jika kamu bisa menyebutkan nama terkenalnya." Sisi berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Oh, sungguh luar biasa. Dia mengenakan pakaian HM seharga 39 yuan, dan dia berani menelepon bos LV. Apakah ini caramu menipu seorang wanita cantik? Oke, kamu bertarung, dan kita juga mendapatkan pengalaman dan bertemu dengan raja kemewahan global." Jin Chao juga menyela, ya, buka videonya. Jangan temukan orang asing yang bisa membodohi kami. Kami tidak punya kesempatan untuk mengenal bos LV, dan kami tidak tahu suaranya. Oke." Adinata mengeluarkan ponselnya dan mendownload software Facetime, yang merupakan software yang digunakan untuk obrolan video asing. Saat Adinata mengoperasikan perangkat lunak ponsel, tangan indah Cynthia Yandra bertumpu pada lengan Adinata. Lengan Adinata sebenarnya tidak gelap, dan tidak banyak terkena sinar matahari selama 3 tahun terakhir. Namun, ketika tangan giok ramping Cynthia Yandra diletakkan di lengannya, ya Tuhan, dibandingkan dengan warna kulit Adinata, tangan Cynthia Yandra setidaknya 3 tingkat lebih putih. Itu terlalu putih. Mata Cynthia Yandra bersemangat dan dia bertanya, "Adinata, bukan?" Cynthia Yandra ingin bertanya apakah Adinata telah dikeluarkan dari keluarga? Bagaimana saya masih bisa menelepon bos LV? Mungkinkah? Adinata berbisik kepada Cynthia Yandra, "Bos LV mungkin tidak tahu tentang pengusiranku dari keluarga Brahma." Oh, Cynthia Yandra akhirnya mengerti bahwa Adinata juga ingin mencoba peruntungannya. Setelah menelepon video, tidak ada yang menjawab. Adinata berkata, "Dia mungkin sedang tidur. Saya akan meneleponnya lain hari." Cynthia Yandra juga berbicara mewakilinya, "Ya, sekarang di luar negeri sudah malam, jadi saya mungkin sudah istirahat." Sisi tidak tahan lagi, "Cynthia, apakah kamu percaya kebohongan yang begitu jelas? Jangan tertipu olehnya lagi. Dia hanya pembohong. Tidak apa-apa jika kamu ditipu secara fisik olehnya, tapi jangan terjebak dalam penipuan secara emosional." Jin Chao juga memarahi Adinata dengan marah, "Adinata, berhentilah berpura-pura. Tidak mungkin kamu mengenal bos LV. Saudarian, dia mendekatimu karena dia ingin menipumu dalam hal uang dan kamu tidak boleh tertipu olehnya." Jin Chao mengertakkan gigi karena marah ketika dia memikirkan kecantikan seperti Cynthia Yandra yang ditiduri oleh orang udik seperti Adinata. Pada saat ini, ponsel Adinata berdering, dan itu adalah panggilan dari bos LV. Bab 156. Adinata tersenyum sedikit dan mengklik panggilan video. Di layar ponsel, seorang lelaki tua yang telah melewati usia 60-an segera muncul. "Hei, Tuan A, Tuan A." Adinata menyapa lelaki tua di sisi lain video. Cara orang asing menyapa lansia berbeda dengan cara orang Tiongkok menyapa lansia. Di Cina orang dipanggil paman, sedangkan di luar negeri dipanggil tuan, dipanggil langsung dengan nama depan, dan tidak banyak sebutan yang berantakan. A adalah huruf awal dari nama belakangnya, namanya Arnaud, dan Adinata selalu memanggilnya seperti itu. "Chris, lama tidak bertemu. Maaf, aku baru saja tertidur dan tidak sempat menjawab video callmu." Arnaud berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Adinata juga berkata dengan sopan, "Tidak masalah, aku terlambat menelepon dan mengganggu istirahatmu." "Berhenti berkata seperti itu, kamu tidak tahu betapa aku sangat merindukanmu, pria nakal." "Haha, aku juga merindukanmu. Oh, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu pada pacarku, Cynthia Yandra." Adinata memperhatikan bahwa Cynthia Yandra juga memasuki kamera dan tahu bahwa dia juga ingin mengenal bos barang mewah ini. "Jadi, saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan mereka berdua satu sama lain." "Oh, halo, Kin. Kamu wanita yang sangat cantik." "Chris hanya menyukai wanita cantik, sama seperti aku, haha." Arnaud tersenyum bahagia dan berkata bahwa dia sangat senang melihat pacar Adinata. Cynthia Yandra sangat bersemangat, pria dalam video itu adalah bapak barang mewah di dunia. Dalam 2 bulan terakhir, ia menjadi orang terkaya di dunia. "Halo, senang bertemu denganmu." "Ya Tuhan, aku sangat bersemangat. Kamu selalu menjadi idolaku." Cynthia Yandra sedikit bingung, dan karena bahasa Inggrisnya tidak terlalu profesional, dia sedikit gugup.
Sisi dan Jin Chao tidak dapat melihat layar ponsel Adinata karena mereka duduk di hadapan mereka. Saat ini, mereka berdua saling memandang dengan rasa ingin tahu, mungkinkah orang di layar ponsel itu benar-benar bos dari LV? Aku tidak percaya. Kalau itu benar-benar Arno, aku pasti langsung memakan piring itu. Jin Chao berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Adinata. Ketika dia melihat lelaki tua itu di layar ponsel, kakinya menjadi lemah dan dia berlutut di tanah. Ya Tuhan, sungguh bos LV. OMI, idola, aku mencintaimu. Sebagai pemilik merek kosmetik ternama di Cina, Sisi sekilas bisa mengenali penampilan raksasa barang mewah. Dia begitu bersemangat dan memujanya sehingga dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia langsung berteriak ke pihak lain. Sisi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan lipstiknya. Sungguh suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan merek-merek mewah tersebut. Namun, saat Sisi ingin mengambil ponsel Adinata, Adinata membawa ponselnya ke sisi lain tanpa memberinya kesempatan. Kamu, Sisi sedikit marah. Adinata mengabaikannya dan melanjutkan obrolan video dengan Arnaud. Tuan A, izinkan saya mengajukan pertanyaan, apa merek tas ini? Adinata memfokuskan videonya pada tas pria LV Jin Chao. Jin Chao sangat bersemangat. Ya Tuhan, bos LV sedang melihat tas yang saya gunakan. Saya merasa sangat tersanjung. Namun, dia merasa pertanyaan Adinata sangat bodoh. Apakah bos LV tidak mengenali tasnya sendiri? Nah, karena dia tidak percaya dengan informasi ensiklopedia, biarkan bos LV menampar wajah Anda secara pribadi. Namun, siapa yang menyangka pihak lain berkata, Apple. Ketiga orang itu, termasuk Cynthia Yandra, semuanya tercengang. Apple? Kenapa dia bilang itu Apple? Ini jelas tas LV. Haha, kamu masih ingat, kata Adinata sambil tersenyum. Tentu saja, sifat keras kepalamu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Percakapan keduanya membuat orang bingung. Setelah itu, keduanya mengobrol beberapa kata lagi, dan Adinata menutup telepon. Setelah itu, Adinata bertanya pada Jin Chao, bagaimana? Aku bilang tasmu dari Apple. Bisa dibilang aku tidak mengerti fashion. Tidakkah menurutmu bos LV juga tidak mengerti? Jin Chao hampir menangis karena marah. Dia jelas benar, ini tas LV sialan. Namun siapa sangka suatu saat, jika dia benar, dia akan ditampar wajahnya dan diperlakukan dengan pengecut. Bagaimana Anda membantahnya? Bos LV secara pribadi mengatakan ini adalah Apple. Kamu punya nyali. Golden Grace memakan hidangan pembuka itu dengan marah. Tapi saat ini, sikap Sisi terhadap Adinata benar-benar berbeda. Dia tidak kembali ke tempat duduknya untuk makan, sebaliknya, dia setengah berjongkok di samping Adinata dan bertanya dengan sangat rendah hati. Adinata, Tuan Brahma, lihat dirimu, kamu sangat tertutup. Kamu sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan raksasa barang mewah. Orang-orang sudah tertidur, dan kamu masih membalasnya secara langsung. Sungguh memalukan bagimu. Adinata tidak melihatnya, tapi sudah mengambil pisau dan garpu dan memakan makanan pembukanya. Sisi melanjutkan dengan rendah hati, saya mendengar dari Cynthia bahwa Anda ingin bekerja di Tianhai. Apakah Anda bersedia datang ke perusahaan kami? Saya akan memberi Anda posisi wakil presiden. Anda dan Cynthia sama-sama wakil presiden perusahaan kami, jadi kami bisa banyak bekerja sama. Oke. Saya juga berharap dengan bantuan hubungan Anda dengan Pak A, kami dapat membantu merek kami dan bekerja sama dengan merek mereka. Tentu saja, Adinata tahu apa yang dimaksud kian-kian dan langsung menolak, maaf, saya biasa mengantarkan makanan di Orous Halls. Kali ini saya datang ke Tianhai dan ingin mengantarkan ekspres. Perusahaan Anda tidak cocok untuk saya. Ini, Sisi berdiri di sana dengan ekspresi malu di wajahnya. Cynthia Yandra berdiri, memegang lengan Kian-kian, dan berkata, Kian-kian, silakan duduk dan makan dulu. Bisakah kita membicarakan masalah ini nanti? Sisi juga tersenyum dan berkata, Oke, Cynthia, kamu adalah wakil presiden kami, dan Adinata adalah pacarmu. Aku pasti tidak akan mengabaikanmu. Aku akan menyerahkan kerja sama masa depan dengan LV kepadamu, Cynthia. Haha, Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tahu bahwa Adinata bukan dari keluarga Brahma sekarang. Mungkin Arnaud belum mengetahuinya, jadi dia sangat sopan padanya. Namun, tidak peduli apa, waktu berikutnya Cynthia Yandra akan didedikasikan untuk perusahaan kosmetik Kian. Cynthia Yandra menyerahkan kartu ban kepada Siksi dan berkata, Kian Si, ada 50 juta di sini, yang merupakan bagian dari investasi saya. Sisi tidak menolak, lagi pula ini pembelian saham, bukan hadiah. Sisi langsung mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, Selamat datang kamu menjadi pemegang saham kami, Kak. Bersama-sama, saudara perempuan kita benar-benar tak terkalahkan, haha. Ayo, minum. Bersulang. Adinata membawakan segelas air dan berkata,
Aku akan mengemudi nanti dan lihat rumah bersama Cynthia, jadi aku akan membawakan anggur dengan air dan mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih, Tuan Brahma. Setelah Sisi mengetahui hubungan Adinata, dia tidak lagi peduli apakah Adinata minum air atau anggur. Jin Chao tidak berani menyinggung Adinata lagi. Usai makan malam, Sisi dan Jin Chao berangkat duluan. Awalnya Sisi bersikeras untuk tinggal bersama mereka untuk melihat-lihat rumah. Namun, Cynthia Yandra tahu bahwa dia sangat sibuk, dan mereka harus melihat banyak rumah dan akan memakan waktu lama untuk memilih, jadi dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Setelah keduanya pergi, Cynthia Yandra memegang lengan Adinata dan berkata, "Sayangku, rumah seperti apa yang ingin kamu tinggali? Bangunan tempat tinggal atau villa? Kamu pilih apapun yang kamu suka. Jika kamu suka, aku akan membayarnya. Untuk itu." Bab 157. Di Tiongkok, agar dua orang dapat menikah, laki-laki harus memiliki rumah. Bagi wanita di Cina, rumah merupakan hal yang wajib dimiliki oleh pasangannya. Berbeda dengan perempuan asing, mereka tidak akan memaksa laki-lakinya untuk membeli rumah, juga tidak akan meminta hadiah pertunangan. Selama mereka mau, mereka bisa menyewa rumah dengan laki-laki itu. Filosofi hidup Adinata lebih berorientasi ke luar negeri, namun setelah tinggal di Aarhus Hall selama 3 tahun, ia juga sangat paham dengan situasi di Tiongkok. Cynthia Yandra sekarang adalah pacar Adinata. Jika Adinata ingin menikahinya, masuk akal jika dia harus membeli rumah. Namun, harga rumah di Tianhai terlalu tinggi, menduduki peringkat pertama di negara ini, sebuah rumah bisa berharga puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Jika Adinata tidak bergantung pada uang dari keluarganya dan mendapatkan uang dengan mengirimkan pengiriman ekspres dan bawa pulang, dia tidak akan pernah bisa membeli rumah di Tianhai seumur hidupnya. Oleh karena itu, Adinata merasa malu untuk memberikan nasihat apapun tentang membeli rumah dan berkata, "Pilih yang kamu suka." Keduanya berpegangan tangan dan kembali ke mobil. Segera setelah mereka memasang sabuk pengaman, Cynthia Yandra bertanya, "Hei, ngomong-ngomong, saat aku melakukan video call dengan Pak Arnaud tadi, kenapa dia menyebut merek LV perusahaan mereka sebagai Apple?" Ada cerita. Walaupun Pak Arnaud sudah tua, tidak mungkin dia tidak mengenali mereknya sendiri. Dia jelas-jelas mengatakan itu adalah Apple dengan sengaja. Adinata menyalakan mobil dan berkata sambil tersenyum, "Nah, waktu aku masih kecil, dia sering mendatangi kakekku untuk meminjam uang. Saat itu, dia sepertinya baru saja membeli LV. Lalu dia terus memegang sepotong baju LV dan memberitahuku bahwa ini namanya LV, dan meminta saya untuk selalu mengucapkan nama lengkap bahasa Inggris Louis Vuitton. Aku nakal sekali. Setiap kali dia bertanya padaku tentang logonya, aku hanya bilang itu Apple, tapi aku tidak membaca LV." Cynthia Yandra tertawa, "Saya tidak menyangka kamu menjadi nakal ketika kamu masih kecil. Dia pasti sangat marah padamu, bukan?" "Tidak," kata Adinata sambil mengemudi, "Apple belum populer saat itu. Kakek saya sangat mengagumi Steve Jobs dan sering mengundangnya ke rumahnya untuk mengobrol. Setiap dia datang, dia membawakan hadiah kecil untuk kami bertiga bersaudara. Aku sangat menyukainya, jadi ku bilang itu Apple." Cynthia Yandra tercengang. Pernahkah Steve Jobs, ayah Apple, dan Adinata melihat mereka? Adinata tersenyum dan berkata, "Pada tahun peluncuran iPhone 4, Arnaud menginvestasikan banyak uang di Apple dan kemudian menerima keuntungan besar. Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa jika saya tidak selalu melafalkan LV sebagai Apple ketika saya masih kecil, yang menyebabkan dia terus memperhatikan perkembangan Apple, dia tidak akan menghasilkan banyak uang dari Apple." Haha, Cynthia Yandra tertawa. Dia tidak menyangka cerita menarik seperti itu akan terjadi antara Adinata dan dua taipan bisnis itu. Untuk sesaat, suasana hati Cynthia Yandra sedang gembira. Tetapi ketika dia mengira Adinata telah diusir dari keluarga, dia tiba-tiba merasa tertekan. Alangkah baiknya jika Adinata tidak dikeluarkan dari keluarga. Tentu saja, Cynthia Yandra tidak mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, karena takut menyakiti hati Adinata. Namun wanita manapun tidak ingin lingkaran pertemanannya dipenuhi orang-orang seperti bos LV dan bapak Apple. Mereka berdua menghabiskan sepanjang sore melihat-lihat rumah. Mereka melihat banyak kawasan pemukiman, yang semuanya paling mewah di kota Tianhai. Harga rata-rata tidak ada tempat yang kurang dari 150.000. Namun, Cynthia Yandra tampaknya tidak puas. "Adinata, kamu dan Jelita pernah tinggal di sebuah villa di Aarhus Hall sebelumnya. Ayo pilih villa. Tinggal di villa memang lebih nyaman, tapi harus menyewa pembantu." "Oke, kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau," kata Adinata. Cynthia Yandra menggunakan ponselnya untuk memeriksa area villa di Tianhai, dan dia melihat sekilas nama sebuah villa. "Adinata, ayo kita lihat villa giok ini. Aku suka nama ini. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu, kamu memberi Nyonya Wibisana gelang giok," kata Cynthia Yandra sambil tersenyum, tidak cemburu sama sekali.
Adinata tidak menyangka bahwa dia masih akan mengingat kejadian ini. 10 juta gelang. Setelah dia bercerai, keluarga Wibisana tidak menyatakan niat untuk memberi Adinata sesuatu sebagai imbalan. Meskipun mereka memberikannya, Adinata tidak akan menginginkannya. Keduanya segera pergi ke Emerald Villa, di mana seorang agen real estate menerima mereka. Pemuda berjas dengan hormat membawa mereka berdua ke sebuah villa untuk dijual dan memperkenalkan. Halo, saya Xiao Chen. Villa kami dibangun pada tahun 2000. Memiliki 5 kamar tidur, 3 ruang tamu, dan 4 kamar mandi, dan luasnya lebih dari 300 meter persegi. Pemilik aslinya memesan rumah di Thomson Yipin, jadi dia sangat ingin menjualnya. Soalnya, ini semua didekorasi dengan indah. Pemilik aslinya adalah seorang desainer dan memiliki persyaratan selera dan kualitas yang sangat tinggi. Adinata dan Cynthia Yandra melihat sekeliling meskipun tidak sedekorasi villa Adinata di Orus Halls, itu masih sangat pribadi. Adinata, apakah kamu menyukainya? Tanya Cynthia Yandra. Adinata melihat bahwa Cynthia Yandra sepertinya suka di sini, jadi dia mengangguk, "Yah, sangat menyenangkan di sini." Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, "Kalau begitu beli di sini. Berikan saya kartu identitas Anda." "Ah, kenapa kamu memerlukan kartu identitasku?" Adinata tidak tahu kenapa. Cynthia Yandra berkata, "Ini rumah baru kami. Saya ingin menulis nama kami." Adinata sangat tersentuh hingga dia tidak bisa berbicara. Cynthia Yandra menghabiskan uang untuk membeli rumah, tetapi dia bahkan harus menulis nama Adinata di atasnya. Ini akan membuat para wanita yang menginginkan rumah dan hadiah pertunangan melihat ini, dan mereka harus menyebut Cynthia Yandra bodoh. Bagaimana sebuah rumah bisa dibeli oleh seorang wanita? Sekalipun wanita itu membelinya sendiri, bagaimana dia bisa menulis nama pria itu? Dia tidak membayar. "Tidak, kamu membeli rumah itu, kamu tidak dapat menambahkan namaku." Adinata menolak. Cynthia Yandra berinisiatif merogoh saku Adinata. "Oh, kamu adalah pacarku sekarang, jadi pantas untuk menambahkan namamu ke rumah." Cynthia Yandra mendapatkan kartu identitas Adinata, lalu berkata kepada Xiao Chen, "Kami membeli villa ini, pembayaran penuh." Wanita kaya kecil. Dari berjalan masuk melihat rumah hingga memutuskan membayar, dibutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Agen real estate Xiao Chen belum pernah melihat orang yang begitu ceria. Setelah membayar uang, Adinata berkata kepada Cynthia Yandra, "Ini baru hari pertama kita di Tianhai. Apakah masih terlalu dini untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah villa?" Adinata berpikir jika dia baru saja datang ke Tianhai, dia bisa tinggal di hotel selama beberapa hari atau menyewa rumah. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Cynthia Yandra untuk menghasilkan uang, dan dia mengandalkan dirinya sendiri, tidak seperti Adinata, yang mendapatkannya dari keluarganya. Cynthia Yandra berkata, "Sayangku, kami tidak datang ke Tianhai untuk menanggung kesulitan. Kami datang sebagai presiden dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebelumnya. Apakah kami harus tinggal di ruang bawah tanah? Jangan khawatir, Adinata, kamu tidak punya uang, tapi aku punya uang. Kita akan hidup dengan baik di Tianhai." Adinata sangat tersentuh, dan dia bersumpah untuk membelikan Cynthia Yandra villa yang lebih besar di masa depan sebagai kompensasinya. "Adinata, ayo kita keluar dan membeli tempat tidur. Aku tidak suka tidur di tempat tidur orang lain." Adinata mengangguk, "Oke, bukankah Sisi mentransfer 500.000 yang diberikan rumput emas kepadamu? Gunakan saja uang itu untuk membeli tempat tidur." Cynthia Yandra juga tertawa jahat, "Haha, kamu jahat sekali. Orang-orang membayarku uang untuk mengejarku, tapi kamu menggunakan uang itu untuk mendekorasi rumah baru kita. Dia akan sangat menyesal jika mengetahuinya, haha." Bab 158. Mereka berdua berbincang dan tertawa, meninggalkan villa yang baru dibeli, dan pergi ke toko Poltrona Ferrau di Tianhai. Poltrona Ferrau adalah merek kerajaan Italia dan telah membuat furnitur untuk keluarga kerajaan Italia 100 tahun yang lalu. Dalam 100 tahun terakhir, bisa juga dikatakan sebagai furnitur kerajaan eksklusif seluruh keluarga kerajaan Eropa. Villa Cynthia Yandra yang baru dibeli kebetulan bergaya Eropa. Selain itu, dia memiliki ambisi yang besar dan ingin berkarir di Tianhai dan menjadi ratu pusat perbelanjaan. Merek ini paling cocok untuknya, dan Adinata secara pribadi memilihkannya untuknya. Tempat tidur merek ini berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, dan semuanya sangat nyaman. Sebelum datang, Adinata telah menelepon terlebih dahulu untuk membuat janji, dan seorang pemandu belanja cantik keluar untuk menyambutnya secara pribadi. "Tuan Brahma, Nyonya Brahma, lihatlah tempat tidur ini. Dirancang oleh Roberto Lazzaroni sendiri. Dihiasi dengan kulit pilihan Ferrau. Anda dapat memilih sendiri warnanya. Samping tempat tidur juga dapat disesuaikan dengan warna yang berbeda. A persegi panjang vertikal dengan ukuran 100.000 meter persegi sekarang dapat diluncurkan hanya dengan 99.999 yuan. Adinata melihat-lihat dan merasa bahwa desain tempat tidurnya cukup bagus.
100.000 yuan untuk membeli tempat tidur memang agak boros, tapi uang itu dibayar oleh Jin Chao, jadi tidak perlu merasa sedih. Adinata duduk di atasnya dan merasakannya, cukup nyaman. Apakah kamu ingin berbaring dan mencobanya? Cynthia Yandra menyilangkan dadanya dengan tangannya, berdiri di samping, dan berkata sambil tersenyum bahagia, tidak perlu, kamu menyukainya saja. Cynthia Yandra adalah seorang wanita berusia 30 tahun, bukan seorang gadis remaja. Jika itu adalah seorang gadis remaja yang membeli tempat tidur, dia mungkin akan langsung melompat ke atasnya. Dia adalah orang yang aura dan tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu kekanak-kanakan. Karena Cynthia Yandra tidak mau mencoba, maka pekerjaan kekanak-kanakan ini harus diserahkan kepada Adinata yang lebih muda. Adinata duduk di tempat tidur, merasakan kelembutan kasur. Kasur ini cukup nyaman. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Tak tahu malu, pria dan wanita anjing. Wajah Cynthia langsung dipenuhi amarah, dan Adinata juga menoleh untuk melihat. Keduanya terkejut. Ternyata itu adalah Jelita dan Yuze Ains. Tanpa diduga, Adinata dan Jelita akan bertemu lagi di Tianhai. Jelita mengenakan rok putih dengan banyak manik-manik perak bertatahkan di atasnya, dia masih memiliki perasaan seperti peri dan peri. Gelang dan anting semuanya mencerminkan temperamennya yang cantik, kaya, dan cantik. Adinata memperhatikan bahwa jari manis Jelita sudah memakai cincin. Cincin ini bukanlah yang diberikan Adinata sebelumnya. Artinya Jelita menyetujui lamaran Yuze Ains. Dia masih cantik. Adinata menyesali perut Jelita yang belum terlihat, seperti perut seorang gadis. Jika dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Jelita dan itu hanya pertemuan pertama mereka, Adinata mungkin masih jatuh cinta padanya, bukan? Adinata turun dari tempat tidur dan bertanya, mengapa kamu berada di Tianhai? Adinata mengira Jelita akan mempersiapkan Qin di Aurous Hall sampai anaknya lahir. Bagaimanapun, ibunya ada di Aurous Hall dan akan merawatnya. Yuze Ains juga terkejut bertemu Adinata dan Cynthia Yandra di Tianhai. Dia saat ini tidak dapat memiliki anak, dan Adinata adalah tersangka terbesarnya, tetapi Yuze Ains juga mempertimbangkan apakah Adinata yang melakukan ini, tapi bagaimanapun juga, rencana sesatnya tidak akan berubah. Haha, Adinata, aku tidak menyangka anakmu berani datang ke Tianhai. Yuze Ains tersenyum nakal. Ini wilayahnya, tentu saja dia tidak takut lagi pada Adinata. Adinata tertawa menghina, mengapa saya tidak berani datang? Yuze Ains juga mendengus dingin, dia bukanlah tipe orang yang suka berbicara kasar di depan orang lain. Dia berjalan ke tempat tidur yang Adinata minati dan bertanya kepada pemandu belanja cantik itu, berapa harga tempat tidur ini? Pemandu belanja berkata, 100,000. Yuze Ains tersenyum dan berkata, oke, Adinata sudah bangkrut, tapi dia masih memiliki kemewahan seperti itu, membeli tempat tidur seharga 100.000 yuan. Cynthia Yandra berkata, Adinata tidak punya uang, tapi saya punya. Kita bisa membeli apapun semahal yang kita mau. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Yuze Ains melirik Cynthia Yandra dengan jijik, jenderalku yang kalah, bukankah kamu juga mundur sebagai Presiden Huasheng? Kalian berdua sekarang menganggur. Kemudian, Yuze Ains bertanya kepada pemandu belanja cantik itu, berapa banyak tempat tidur di sana? Pemandu belanja berkata, ini satu-satunya tempat tidur. Jika Anda menginginkannya, Tuan, Anda perlu melakukan reservasi. Butuh waktu seminggu untuk sampai. Yuze Ains berkata dengan marah, siapa yang menunggumu selama seminggu? Ini adalah tempat tidur yang saya pilih untuk pernikahan. Saya membeli tempat tidur ini seharga 500.000 yuan. Pemandu belanja, ini, menjadi malu. Adinata tersenyum dan berkata, jika seseorang bersedia membayar 5 kali lipat uangnya untuk membelinya, jual saja padanya. Kami tidak mengatakan kami harus membeli yang ini. Adinata dan Cynthia Yandra baru saja mulai menonton, dan mereka masih harus memilih untuk sementara waktu. Saat ini, Jelita datang, menarik Yuze Ains ke samping dan berkata, sayang, kami tidak menginginkan tempat tidur ini. Adinata telah duduk di atasnya dan itu kotor. Yuze Ains tertawa dan berkata, ya, itu kotor. Adinata baru saja memanggilnya dan Cynthia Yandra menyebalkan, dan sekarang dia berkata dia mengotori tempat tidur, dan dia tidak tahan lagi. Adinata bertanya pada Jelita, apa maksudmu dengan ini? Mengapa aku kotor? Jelita juga menjadi marah, kamu masih berani bertanya? Kamu selingkuh saat menikah, berhubungan dengan saudara perempuanku, dan dalam seminggu, kamu mencampakkan saudara perempuanku dan berhubungan dengan Cynthia Yandra lagi. HMPH, menurutku, kamu dan Cynthia Yandra sudah bersama di perusahaan selama 2 bulan terakhir, kan? Aku bilang kamu pulang kerja larut malam setiap hari. Apa kamu bermesraan di kantor? Anda. Adinata sangat marah. Wanita jalang ini, dialah yang jelas-jelas melakukan hal yang salah, dan dialah yang mencari pria di luar. Tapi dia justru menyebut Adinata kotor dan memfitnah hubungan antara Adinata dan Cynthia Yandra. Adinata berkata, Cynthia dan aku tidak bersalah.
Kami baru berkumpul setelah menceraikanmu. Kamu dan Yu Zeains berkumpul saat menikah. Kamulah yang tidak tahu malu. Yu Zeains menunjuk ke arah Adinata. Perhatikan apa yang kamu katakan, ini Tianhai. Cynthia Yandra berkata, bagaimana dengan Tianhai? Tianhai bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi oleh keluarga Ains Anda hanya dengan satu tangan. Pemandu belanja cantik itu tertegun sejenak, dan dengan cepat berdiri di tengah untuk menengahi, dua tuan-tuan, dua nyonya, tolong jangan impulsif. Tolong bicara pelan-pelan jika ada yang ingin Anda katakan. Mereka berempat semuanya adalah orang-orang terpelajar dari kalangan atas. Apa bedanya dengan bibi di pasar sayur yang bertengkar di depan umum di toko furnitur? Jadi semua orang menjadi diam. Cynthia Yandra berkata, Nona, kami membeli tempat tidur ini, dan saya dapat membayarnya sekarang. Karena Jelita tidak menginginkan tempat tidur ini, Cynthia Yandra berpikir untuk membeli tempat tidur itu sesegera mungkin dan kemudian pergi. Saya tidak ingin terus berdebat dengan mereka di sini. Pemandu belanja cantik itu berkata, baik, Nyonya, di mana Anda tinggal? Kami akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepada Anda. Cynthia Yandra berkata, kami tinggal di Jade Villa. Setelah mendengar ini, Yu Zeains dan Jelita, yang sudah pergi, datang lagi. Yu Zeains bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, kamu tinggal di Jade Villa. Mengapa kamu tinggal di sana? Jade Villa juga merupakan rumah Yu Zeains dan Jelita. Bab 159. Adinata dan Cynthia Yandra tidak hanya tinggal di Jade Villa bersayuki Ma Zeains dan Jelita, tetapi kedua villa tersebut bersebelahan. 4 orang menjadi tetangga. Yu Zeains bertanya pada Adinata, Adinata, apakah kamu sengaja membeli rumah di sebelahku? Apa maksudmu? Apakah kamu masih menyukai Jelita dan ingin merayunya saat aku tidak ada? Yu Zeains menjadi panik. Adinata dan Yu Zeains pernah bertengkar serius sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan Adinata telah menyelidiki kediaman Yu Zeains. Tapi Adinata tidak pernah menganggap serius Yu Zeains, jadi dia tidak menyelidiki di mana dia tinggal. Di luar dugaan, keduanya bukanlah musuh melainkan justru tinggal di kawasan villa yang sama dan bertetangga. Jelita tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Yu Zeains. Apakah Adinata benar-benar sengaja memilih untuk berada di sebelahku? Hehe, aku tahu pria bodoh ini masih mencintaiku, meskipun aku telah melakukan sesuatu yang kasihan padanya, ya. Jelita tahu bahwa Adinata sangat penyayang, dan dia berharap dalam hatinya Adinata akan terus menyukainya. Ia adalah seorang putri yang suka dipeluk oleh semua pria, baginya pria yang tidak bisa memuaskan kesombongannya saja tidaklah cukup. Saat ini, Cynthia Yandra berkata, saya memilih Villa Giok. Itu tidak ada hubungannya dengan Adinata. Kami sama sekali tidak tahu di mana Anda tinggal. Jika kami tahu, kami tidak akan membelinya jika Anda memohon kepada kami. Rumah dari kata-kata Cynthia Yandra membuat kegembiraan Jelita lenyap seketika. Namun, Yu Zeains masih merasa tidak nyaman. Istri dan mantan suaminya tinggal begitu dekat satu sama lain. Bagaimana jika suatu hari nanti mereka berdua menghidupkan kembali hubungan lama mereka? Yu Zeains tetaplah seorang pria yang sangat peduli pada wajah. Dia bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa membiarkan orang lain menipu dia. Yu Zeains tiba-tiba menjadi khawatir dan bertanya lagi pada Adinata, Adinata, Jelita dan saya akan menikah lusa. Anda datang ke Tianhai dan tinggal begitu dekat dengan kami. Mungkinkah Anda ingin hadir di pernikahan kami? Apa yang harus dilakukan? Aku bisa memberitahumu, aku tidak akan mengundangmu ke pesta pernikahan. Teman-teman Yu Zeains sudah tahu tentang gadis Jelita ini, dan mereka semua memuji kecantikannya. Yu Zeains sengaja menyembunyikan fakta bahwa Jelita sudah menikah, dia takut Adinata akan mengungkapkan masalah itu ketika dia tiba di pesta pernikahan. Jelita juga menebak keresahan Yu Zeains dan berkata kepada Adinata, Adinata, kemarilah. Jika sebelumnya, Jelita akan membiarkannya pergi, dan dia akan pergi. Tapi sekarang, Adinata adalah pacar Cynthia Yandra, dan dia tidak mau mendengarkan Jelita seperti itu. Adinata memandang Cynthia Yandra, dia hanya akan mempertimbangkannya jika pacarnya mengizinkannya. Jelita berkata dengan marah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jangan khawatir, pacarmu, aku tidak akan berbicara denganmu tentang cinta. Cynthia Yandra tahu bahwa Jelita sedang membisikkan sesuatu, dan tidak ingin dia mendengarnya, jadi dia berkata kepada Adinata, silakan. Adinata berjalan mendekat dan mereka berdua berjalan ke samping. Jelita bertanya, mengapa kamu datang ke Tianhai? Apakah kamu ingin melakukan apa yang kamu lakukan terakhir kali ketika Cakravat dan aku menikah? Membuat keributan besar di pernikahanku dan membuatku kehilangan muka di depan keluarga Wibisana. Kamu sangat senang membalas dendam padaku. Adinata tersenyum dan berkata, aku tidak begitu bosan, dan aku tidak pernah berpikir untuk membalasmu, apalagi pergi ke tempat pernikahanmu. Jika aku tidak mendengar perkataanmu, aku tidak akan tahu kalau kamu akan menikah lusa. Namun, aku sangat mengagumimu.
Kamu baru saja menceraikanku dan kamu bisa menikah dengan keluarga kaya begitu cepat dan membawa serta anak-anakku. Jelita berbisik, teman-teman Yuze Ains dan orang tuanya tidak tahu bahwa saya sudah menikah atau hamil. Jika Anda secara khusus ingin mempermalukan suami saya di pernikahan saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Lagi pula kita sudah menikah selama 3 tahun, jadi jangan terlalu kejam. Adinata tidak bisa berkata-kata, sudah kubilang, aku tidak pernah memikirkannya seperti ini, dan aku tidak akan pernah pergi ke pernikahanmu. Saat aku melihatmu mengenakan gaun pengantin putih dan mendengarmu mengucapkan sumpah cinta itu, aku merasa itu menjijikkan. Anda. Jelita mengangkat tangannya dan ingin menampar Adinata. Namun, dia berpikir bahwa dia bukan lagi istri Adinata dan tidak punya hak untuk memukulnya lagi. Dan Cynthia Yandra ada di sini, dia takut jika dia memukul Adinata, Cynthia Yandra akan datang dan menamparnya lagi. Dia juga sedikit takut pada wanita itu. Baiklah, selama kamu tidak merusak perbuatan baikku, kata Jelita. Pada saat ini, suara seorang wanita yang sangat familiar tiba-tiba terdengar. Jelita, kamu di sini? Adinata, Jelita dan yang lainnya melihat pada saat yang sama, itu adalah Hanastasong. Hanastasong adalah saudara perempuan Jelita yang baik. Jelita akan menikah lusa, jadi Hanastasong harus datang ke sini terlebih dahulu. Hanastasong juga baru saja berkendara ke Tianhai. Jelita mengiriminya lokasinya dan mengatakan dia ada di sini untuk membeli tempat tidur, jadi Hanastasong langsung berkendara ke sini untuk menemukannya. Namun, ketika Hanastasong datang dan melihat Jelita dan Adinata bersama, serta Yuze Ains dan Cynthia Yandra bersama, dia tiba-tiba merasa bodoh. Apa yang terjadi? Kenapa kamu dan Adinata bisa bersama? Jelita berjalan cepat dan berkata kepada Hanastasong, "Oh, saya dan suami sedang berjalan ke sini dan kebetulan bertemu dengan mereka." Oh, itu membuatku takut. Hanastasong mengira Jelita, seorang wanita konyol, kembali bersama Adinata dan diam-diam berkencan dengannya, tetapi ditangkap oleh Yuze Ains. Adinata melihat Hanastasong tanpa menyapa. Dia memperhatikan bahwa Hanastasong jauh lebih kuyu dari sebelumnya. Dan menurut kabar yang diterima Adinata, Hanastasong dan Sengbin telah bercerai. Adinata ingin pergi, tapi Hanastasong menghentikan Adinata. Adinata, Hanastasong menghampiri dan bertanya, izinkan aku bertanya kepadamu, apakah karena kamu Sengbin menceraikanku? Apakah kamu mengatakan hal-hal buruk tentang aku kepadanya? Masalah ini memang dikendalikan oleh Adinata. Faktanya, bahkan pria asing tampan Mike, yang memerankan Hanastasong dalam ekstasi, diaransemen oleh Adinata. Adinata tidak berkomitmen dan berkata, kamu sendiri bersih dan kamu tidak takut orang lain memberitahumu. Aku akan macam-macam denganmu. Hanastasong sangat marah. Jika dia kehilangan Sengbin, dia akan kehilangan tiket makan jangka panjangnya. Tidak mungkin menemukan suami yang baik lagi. Jadi dia berbicara kotor. Bentak. Sebelum Hanastasong mengucapkan kata terakhir, Cynthia Yandra menampar wajah Hanastasong. Cynthia Yandra sangat marah dan penuh aura. Adinata adalah pacarku, harap perhatikan apa yang kamu katakan. Hanastasong tahu betapa kuatnya Cynthia Yandra. Jadi dia menutupi wajahnya dan merasa sangat sedih. Beraninya kamu begitu sombong di Tianhai. Kemudian, dia memandang Jelita dan Yuze Ains dengan sedih. Adinata tidak ingin lelucon ini berlanjut, jadi dia meraih tangan Cynthia Yandra dan berkata, ayo pergi. Kami sudah membeli semua tempat tidur, jadi tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Jelita, Hanastasong, dan Yuze Ains semuanya adalah orang-orang yang menyedihkan menurut Adinata. Jelita kehilangan istrinya dari keluarga paling misterius di dunia. Hanastasong bercerai dan dikembalikan ke wujud aslinya. Mulai sekarang, dia hanya bisa membesarkan seorang anak laki-laki yang cantik. Yuze Ains tidak akan pernah memiliki anak dalam hidup ini. Adinata sudah membalas dendam pada mereka bertiga. Tak disangka, saat ini, Hanastasong tiba-tiba berkata, kamu sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Kamu hanya peduli untuk bersenang-senang dan kekasihmu, dan kamu bahkan tidak tahu cara membelikan tempat tidur bayi untuk anakmu. Dasar bajingan. Bab 160. Meskipun Hanastasong tidak menyebut namanya, semua orang tahu bahwa dia sedang membicarakan Adinata. Adinata awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia berhenti. Ia merasa Hanastasong hanya mencari masalah. Jelita sedang hamil kurang dari 2 bulan dan anaknya baru akan lahir setidaknya tahun depan. Membeli tempat tidur bayi sekarang jelas tidak perlu. Tapi Jelita tidak berpikir begitu, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak menyangka pria seperti ini yang hanya makan makanan lunak. Yuze kita akan memberikannya untuk bayinya, kan, suami? Yuze Ains menjawab, tentu saja. Jelita berkata, apakah tempat tidur bayinya ada di atas? Mari kita lihat tempat tidur bayinya dulu, lalu turun dan lihat tempat tidur kita. Yuze Ains mengangguk, lalu berkata kepada pemandu belanja cantik itu, kamu tidak perlu mengikutiku.
Percakapan antara beberapa orang mengandung terlalu banyak informasi. Yu Zeains takut pemandu belanja di sini akan tahu terlalu banyak dan itu akan mempengaruhi dirinya. Mereka bertiga perlahan naik ke atas untuk memilih tempat tidur bayi untuk anak Adinata. Adinata berdiri di sana, terlalu tidak bertanggung jawab untuk pergi begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari anak tersebut, dan dia harus membayar tempat tidur untuk anak tersebut. Cynthia Yandra dapat melihat suasana hati Adinata dan berkata, "Adinata, kamu bisa naik ke atas juga. Kami akan membayar tempat tidur bayi, dan saya akan mentransfer 100.000 kepada kamu melalui Alipay." Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, "Terima kasih, Cynthia. Saya masih punya sejumlah uang di sini. Tempat tidur bayinya tidak terlalu mahal. Anda tidak perlu mentransfernya kepada saya. Saya akan kembali kepada Anda jika saya membutuhkannya." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sini." Jadi, Adinata perlahan berjalan ke atas. Ketika mereka bertiga melihat Adinata berjalan, mereka semua meliriknya serempak. Adinata berjalan menuju Jelita dan berkata, "Kamu pilih tempat tidur bayinya, aku akan membayarnya." Setelah mendengar ini, mereka bertiga mengabaikan Adinata. Hanastasong melihat tempat tidur bayi berwarna putih dan dengan gembira berjalan mendekat dan berkata, "Jelita, lihat tempat tidur bayi ini. Lucu sekali. Pasti sangat nyaman bagi bayi untuk tidur di atasnya." Jelita juga sangat menyukainya, tempat tidur anak-anak sangat kecil, dan dia menyukai semuanya. Jelita menyentuh perutnya dan bertanya, "Sayang, apakah kamu menyukainya?" Tanpa diduga, Jelita berteriak kaget pada detik berikutnya, "Ya Tuhan, bayi itu merespons saya. Dia pindah. Benarkah? Benarkah? Biarkan aku mendengarkan." Hanastasong juga buru-buru membungkuk dan bersandar di perut Jelita untuk mendengarkan. "Itu benar." Dia bergerak, seolah berkata, "Aku menyukainya." Yu Zeains juga menjadi bersemangat, "Saya akan mendengarkan juga." Dia menekan perut Jelita, mendengarkan dan berteriak, "Sayang, telepon ayah." Adinata merasa sangat sedih setelah mendengar ini. "Itu anakku, kenapa kamu membiarkan dia memanggilmu ayah?" Adinata juga merasa mereka bertindak dengan sengaja. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru berusia 2 bulan bisa bereaksi dengan gerakan janin? Adinata berdiri di samping dan berkata kepada mereka bertiga, "Berhentilah bertindak. Seorang anak berusia 2 bulan tidak akan memiliki gerakan janin. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 atau 4 bulan. Hanya karena saya tidak punya gelar bukan berarti saya belum belajar." Adinata merasa ketiga orang itu melakukan ini dengan sengaja merangsangnya agar dia tergoda untuk pergi dan mendengarkan. Tanpa diduga, Hanastasong tersenyum nakal dan berkata, "Bagaimana kamu tahu anak itu belum berusia 3 atau 4 bulan? Jelita terkejut sesaat, lalu seringai muncul di wajahnya. Adinata sangat marah. Adinata dan Jelita ingin punya anak. Itu jelas masalah 2 bulan terakhir. Bagaimana bisa menjadi 4 bulan? Adinata segera menjadi pembunuh dan menatap Yu Zeains. Yu Zeains juga tersenyum jahat dan mengangkat tangannya dengan polos, "Jangan lihat aku tidak mengenal Jelita 4 bulan lalu. Lagi pula, anak ini bukan milikku. Aku tidak peduli anak siapa. Hehe, aku mencintai Jelita. Jika Anda tidak dapat memiliki anak, tentu saja Anda tidak peduli anak siapa itu. Tetapi saya peduli." Adinata sangat marah sehingga dia berjalan langsung menuju Hanastasong, meraih pergelangan tangan Hanastasong, meremasnya dengan kuat, dan bertanya, "Hanastasong, ceritakan padaku dengan jelas, apa yang terjadi dengan anak Jelita? Apakah itu anak Cakravad? Atau apakah kamu memberinya ide buruk lagi?" Hanastasong, pelaku utama, Cakravad dan Yu Zeains, semuanya berhutang padanya agar Jelita bisa berhubungan dengan mereka. "Hei, sakit, lepaskan. Tanyakan padanya tentang masalah antara kamu dan Jelita, bagaimana aku bisa tahu?" Hanastasong, wanita lemah, pasti tidak akan mampu menahan kekuatan Adinata. Jelita buru-buru melangkah maju dengan cemas, dengan lembut meletakkan tangan gioknya di pergelangan tangan Adinata, dan berkata dengan lembut, "Adinata, biarkan dia pergi, dia hanya bercanda, bayinya pasti milikmu, apakah kamu lupa? Saat kita punya bayi, aku bangun setiap pagi untuk melakukan tes kehamilan, dan butuh waktu berhari-hari untuk mengetahui bahwa aku adalah bayinya. Hamil." Cengkeraman Adinata di pergelangan tangan Hanastasong perlahan melemah, dan dia menatap Jelita, "Kamu tidak berbohong padaku?" Jelita memiliki ekspresi lembut di wajahnya, sama seperti ketika keduanya menikah lagi. Dia secara pribadi menarik kembali tangan Adinata dengan tangannya yang halus, dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tentu saja, mengapa aku harus berbohong padamu? Hanasta juga karena perceraian. Tidak masuk akal jika menyalahkanmu atas beberapa hal. Kalau tidak percaya, tapi kamu jongkok dan mendengarkan perutku, tidak ada gerakan janin. Kami hanya berbohong padamu." Adinata melirik ke arah perut Jelita yang tidak membuncit. Sebenarnya dia ingin melakukan ini di dalam hatinya, karena yang ada di perutnya adalah benihnya.
Namun ketika dia berpikir bahwa dia sudah punya pacar dan suami baru Jelita juga hadir, dia tidak melakukan ini. Adinata melepaskan Hanastasong dan berkata, "Berhenti bicara sinis, Hanastasong. Zheng Bin memberimu rumah dan mobil. Kamu seharusnya merasa beruntung. Kuharap pernikahanmu berikutnya tidak akan merugikan kejujuran lagi." Teman-teman, setelah mengatakan itu, Adinata menunjuk ke tempat tidur bayi di depannya dan berkata, "Kamu suka ini, kan? Aku akan turun dan membayar." Adinata dengan marah meraih tempat tidur bayi dengan satu tangan dan turun untuk membayar. Sungguh sifat yang menjijikkan. Jelita menghentakkan kakinya dengan marah. Aku mendengar bahwa ketika Zheng Bin mengetahui tentang Hanastasong dan pria asing tampan itu, dia tidak marah sama sekali dan hanya duduk di luar sambil merokok. Adinata ini selalu ingin mengambil tindakan dan tidak tahu bagaimana menoleransinya sama sekali. Yu Ziains berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Jika bukan karena rencana jahatnya untuk membalas Adinata, dia tidak akan menikahi wanita dengan pandangan jahat seperti Jelita. Setelah turun untuk membayar, Adinata meninggalkan tempat tidur bayi dan pergi bersama Cynthia Yandra. Kembali ke mobil, Adinata dengan cepat menenangkan diri dan dengan senang hati kembali ke Jade Villa bersama Cynthia Yandra. Hari ini adalah hari pertama mereka di Tianhai, mereka akan menetap di sini dan mencapai hal-hal besar di sini. Anda juga bisa menikah dan punya anak di sini. Wanita selingkuh yang buruk tidak layak memengaruhi suasana hatinya. Sore harinya, Sisi dan para manajer dari beberapa departemen penting di perusahaan mereka semua datang ke Jade Villa untuk merayakan rumah baru Cynthia Yandra. Di sini mereka sedang minum anggur, dan di sisi lain rumah, Jelita berguling-guling, tidak bisa tidur.